Pada dasarnya berterima kasih kepada semua pihak dapat kembali, baik dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari pihak kepolisian, Polri, Kabak Kapolri, Karutan, Bareskrim ya, kemudian juga Karutan Cipinang, Bapas, dan pihak Menkumham. Jadi ini sengaja saya garis bawahi, pembebasan bersyarat saya bukan pemberian partai politik, bukan pemberian pejabat, bukan pemberian kekuasaan, bukan. Dan yang memberikan jaminan adalah istri saya tercinta Syarifah Fadlun binti Fadil bin Utsman bin Yahya. Di balik pembebasan bersyarat Rizik, negara lakukan kesalahan fatal jelang Pilpres, ditulis oleh Niha Alif. Beberapa hari belakangan banyak berita yang menghebohkan tanah air, mulai dari kasus pelecehan seksual di Ponpes, kasus pedofil di Sekolah Batu, kasus donasi ACT, hingga penembakan yang terjadi di dalam institusi Polri. Belum selesai masalah-masalah tersebut, kini negara kita harus menghadapi tokoh Islam garis keras yang tengah dibebaskan. Padahal menjelang kontestasi Pilpres mendatang, diharapkan negara bisa meminimalisasi kegaduhan, termasuk dengan Rizik yang pernah tersangkut kasus cat mesum. Semoga saja pembebasan Rizik Syihab tak semata-mata sebagai pengalihan isu pada banyak kasus yang melanda negara ini. Masih yang bersangkutan dinyatakan kooperatif, tapi pembebasannya bisa disalahartikan banyak pihak. Bisa jadi negara dianggap lemah dan akhirnya mengalah pada Rizik yang jelas-jelas pernah berbaiat ke ISIS. Jadi apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita mengepuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Makanya Densus 88 jangan jadi koboi ini. Dikit-dikit buka terus tangkap tembak malah lu mau menyan. Tahu Densus 88? Salep 88 obat murah. Kalau Densus 88 terus-menerus melakukan kezaliman, siap lawan. Siap lawan. Makanya saya kasih tahu, hati-hati Pak, Bu. Pemerintah, tentara, polisi, hati-hati. Dikira karena banyak oknum tentara dan polisi yang melakukan kezaliman kepada rakyat. Begitu rakyat melakukan pembalasan, tentara dan polisi mereka sembelih di tengah jalan, saudara. Mereka sembelih saat ini di tengah jalan, saudara. Tidak main-main, saudara. Maka itu saya ingatkan, kalau pemerintah di Indonesia coba-coba zalim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang disembelih di tengah jalan di Indonesia. Bukannya kasus penyelewengan donasi ACT ke berbagai kegiatan terorisme di luar negeri sudah menjadi alarm bagi negara kita? Kenapa masih ditambah lagi dengan pembebasan pentolan-pentolan ex-ormas ekstremis? Jangan sampai pembebasan Rizik menjadi penyesalan bahkan kesalahan fatal yang dilakukan negara ini.
mengingat sepak terjangnya yang kerap menyerang pemerintah, memprovokasi pengikutnya, hingga indikasi menyuruh menyerang aparat. Harusnya di tahun-tahun politik seperti saat ini, sosok Rizik bisa ditahan dengan berbagai alasan. Bukan sebaliknya, membebaskan Rizik yang justru berpotensi mengacau kembali di kemudian hari. Apalagi Kapolri saat ini banyak diragukan lantaran kurang tegas pada ormas-ormas terlarang. Rizik sendiri sudah mulai unjuk gigi pasca pembebasannya. Seperti dilansir tirto.id, dalam konferensi pers yang ditayangkan Islam Brotherhood Television via YouTube Rabu 20 Juli 2022, Rizik menyampaikan ucapan terima kasih atas pembebasan bersyarat serta meminta maaf bila ada kesalahan. Rizik pun memastikan ia akan terus berjalan dengan para habaib dan tokoh untuk membela kebenaran. Insya Allah saya bersama-sama dengan para habaib dan para kiai yang selama ini kita berjuang bersama-sama akan tetap istiqomah, berjuang di jalan Allah. Akan tetap kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, walaupun seisi dunia mencerca. Walaupun kita harus menghadapi resiko seberat apapun ya ikhwan. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah Allah dan tidak boleh kita abaikan dengan alasan apapun, kata Rizik dalam video yang diunggah Rabu. Peneliti politik Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau PRP BRIN, Wasito Raharjo Jati menilai keterlibatan Rizik bisa menentukan pemilu 2024 bila dia mau aktif kembali ke politik. Sebab, kata Wasito, Rizik akan menjadi sinyal potensi Islam politik menguat untuk pemilu mendatang. Wasisto mengingatkan, Rizik bisa menjadi endorse politik bagi paslon tertentu. Rizik bisa menjadi sarana untuk membangun narasi, apalagi ia sudah terbukti melakukan hal tersebut di masa lalu. Masih bisa mempengaruhi konstelasi pemilu mendatang jika HRS kembali menjadi endorse politik bagi kandidat tertentu. Tentunya HRS masih dipandang strategis untuk bisa mengubah opini dan preferensi pemilih bagi para kontestan pemilu mendatang seperti dalam momen Pilgub DKI 2017 silam, kata Wasisto. Wasisto beralasan, pernyataan Rizik di publik sudah menjadi fatwa bagi para pendukungnya. Hal itu terlihat dari bagaimana pengalaman politik dan sepak terjang Rizik di masa lalu. Pernyataan Rizik yang diamini sebagai fatwa lantas berubah menjadi nama, umat, dan agama. Tentu berkaca dari hal itu, HRS punya efek elektabilitas, kata Wasisto. Mudah-mudahan saja negara sudah menyiapkan kartu as ketika membebaskan Rizik. Jangan sampai suasana sudah terlanjur memanas, baru bertindak yang efeknya kegaduhan luar biasa seperti Pilkada DKI. Bisa-bisa tak hanya politik ayat dan mayat, tapi juga ada ancaman yang mengarah ke terorisme. Jangan sampai karena ulah satu orang, negara menanggung akibat berkepanjangan. Karena melepas orang jahat sama seperti halnya memelihara ular kobra dengan alasan agar tak terpatuk. Kita lihat saja ke depannya, efek yang diberikan Rizik pada kondisi perpolitikan mendatang. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.